Oke, saya mulai ya. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Dan kita pagi ini mau memulai layanan bimbingan klasikal ya. Sudah siapkah? Baik. Siap. Oke, langsung saja. Mari anak-anak, sebelum kita melakukan pertemuan kita pada daring dengan Zoom, terlebih dahulu kita akan memulai dengan berdoa supaya nanti kita bisa diberi kelancaran sampai akhir nanti. Baik, saya pimpin terlebih dahulu doa pertemuan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Bu Yesi memberikan penjelasan apa yang menjadi layanan kita pada pagi hari ini. Bu Yesi akan memberikan semacam sinopsis yang bisa akan kita kupas bersama-sama di dalam layanan ini. Bu Yesi juga sudah mencoba membentuk kelompok. Kenapa? Karena pada layanan ini nanti Bu Yesi akan menggunakan layanan problem based learning. Ya, sebelum Bu Yesi menjelaskan apa itu problem based learning, Bu Yesi akan menceritakan tujuan kita layanan pada pagi hari ini. Tujuannya adalah Bu Yesi ingin mengajak anak-anak mengerti tentang apa toh itu toleransi. Ya, setelah itu anak-anak bisa menerapkan bagaimana kita bertoleransi kepada orang lain bahkan yang berbeda keyakinan. Nah, itu 3 tujuan yang kita bisa akan capai. Mungkin kita akan memberikan hal-hal dengan teknik problem based learning ini sedikit Bu Yesi akan kasih gambaran. Jadi Bu Yesi akan mengajak anak-anak untuk melemparkan masalah. Ya, kita akan memberikan masalah seperti yang sudah saya sampaikan video yang ada di WA Group. Dari situ ini nanti akan kami sinopsiskan supaya anak lebih mempermudah dan mendalami. Ya, dan dari masalah itu nanti anak-anak akan bisa mengungkapkan saling bertanya jawab, saling memberikan pendapat. Nah, dari kelompok yang sudah ada, nanti anak-anak sudah bertugas untuk mendiskusikannya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah cukup jelas ya? Oke, Bu Yesi nanti akan memberikan sebuah PPT. Sudah siap sekali lagi? Sudah. Oh, ya. Sudah, Bu. Tadi sudah mungkin bisa melihat langsung ke problematika intoleransi ya. Jadi bagaimana hal-hal yang terjadi di sekitar anak-anak tentang toleransi. Nah, gambar pertama ada cowok yang manis toleransi. Jadi dia merasa tidak bernilai. Nah, gambar yang kedua tentang bagaimana cowok orang anak dan perempuan satu yang besar, yang satu kecil, ada rasa iri. Dan yang ketiga ada gambar telinga. Mungkin kita kurang mendengarkan orang lain, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian yang keempat, ketika kita bekerja sama atau berkelompok atau berdiskusi, kita memaksakan kehendak kita. Ini salah satu saja yang bisa Bu Yesi sampaikan. Kemudian ada gambar, di sini ada beberapa contoh pemuka agama. Di sini terlihat rukun, tapi permasalahan yang terjadi adalah kita mungkin saling tidak menghargai antar sesama yang berbeda keyakinan. Nah, gambar nenek-nenek di sini, adakah pengalaman saat ini mungkin, atau mungkin sekarang ada rasa cuek, tidak mau tahu, dan tidak menghormati orang tua. Nah, di sini ada gambar bahwa ada seorang anak yang menuntun. Dan yang terakhir adalah berbeda budaya, ada seorang anak dengan topi balinya. Nah, perbedaan budaya. Mari anak-anak, Bu Yesi ajak untuk menginvestigasi dengan solutif. Jadi, anak-anak sendiri akan mencari solusi yang terbaik dari permasalahan yang ada. Dari apa yang Bu Yesi sampaikan, Bu Yesi ingin anak-anak berpendapat secara individual. Monggo, dari apa yang sudah kita lihat problem-problem yang ada tentang intoleransi di sekitar kita. Ada yang mau berpendapat, silakan. Saya, Bu. Oh ya, Mbak Afifah, silakan Mbak Afifah. Menurut saya, sikap toleransi saat ini sudah terkikis, Bu. Dan banyak hal yang membuat remaja saat ini tidak menghormati dan menghargai orang lain. Misalkan dengan teman kita, dengan orang yang lebih tua, anak-anak sekarang tidak mengenal unggah-ungguh, Bu. Oh ya, terima kasih Mbak Afifah. Itu yang dialami Mbak Afifah sekarang, J. Oke, sekarang mungkin ada yang lain, silakan. Oh, ada satu lagi mungkin yang ingin bertanya. Mungkin ada yang lain yang mungkin ingin bertanya. Saya, Bu. Oke, Mbak Sri Lestari, cukup jelas. Monggo. Mohon dijelaskan apakah itu toleransi dan seperti apa sikap toleransi yang baik. Oke. Nah, ini malah justru ada pertanyaan dari Mbak Sri Lestari. Saya ingin mencoba anak-anak bisa menanggapi dari pertanyaan Mbak Sri Lestari. Apakah itu toleransi? Monggo. Ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Saya, Bu. Oh ya, Mas Niko, silakan. Menurut saya, toleransi itu saling menghormati, menghargai baik pendapat atau perilaku orang lain, Bu. Oke, terima kasih Mas Niko. Nah, anak-anak sampai di sini sudah bisa mendapatkan gambaran
Dan saya sudah siapkan 3 kelompok, kelompok 1, 2, dan 3. Sudah siap ya? Di kelompok ini tentunya, apakah anak-anak sudah mencoba untuk berdiskusi? Oke, berarti hari ini anak-anak sudah siap mempresentasikan dari hasil diskusinya. Kalau anak-anak sudah, sekarang saya minta, siapa dulu monggo presentasikan hasil dari investigasi kalian. Monggo. Oh ya, Mbak Brigita. Silakan Mbak Brigita. Kami permasalahan yang saat ini, misalnya di kalangan remaja, kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain seperti perbedaan ras, suku, terutama itu dalam hal keyakinan. Nah, baik kelompok secara individu maupun berteman. Dan harus meningkatkan sikap sopan santun, baik, menghargai pendapat orang lain, dan tidak mau menang sendiri. Oke. Kalau yang lain mungkin kurang mendengarkan, Bu Yesi akan coba ulangi. Tadi terima kasih dari kelompok 3, kalau tidak salah Bu Yesi bisa mencoba mentransfer, yaitu bagaimana hal-hal yang terjadi permasalahan di kalangan remaja saat ini, itu kita seharusnya tidak bisa atau tidak boleh membeda-bedakan baik suku, ras, budaya, keyakinan, dan sebagainya, seperti itu, dan meningkatkan sikap sopan, santun, dan saling menghargai pendapat orang lain, ya, dari paparan-paparan yang tadi kita ungkap. Sekarang kelompok berapa yang ingin mempresentasikan hasil dari investigasinya? Oke, Mbak Amalia. Dari kelompok? Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu. Kelompok Saya dari ya? kelompok 2, Bu. Oke, silakan. Ya, menurut kelompok 2, kita harus mau mendengarkan dan memberi kesempatan kepada orang lain. Ketika orang lain itu berpendapat, walaupun Bu. Dan kita itu tidak boleh memaksakan diri, Bu. Kita juga tidak boleh main hakim sendiri. Dan kita harus berbesar hati untuk meminta maaf apabila kita melakukan kesalahan. Kesalahannya itu walaupun disengaja ataupun yang tidak disengaja, Bu. Oke, terima kasih. Bagus sekali. Di kelompok 1, siapa? Ketua kelompoknya kemarin, silahkan memaparkan dari hasil investigasinya. Saya, Bu. Oke, ya. Saya perwakilan dari kelompok 1, dari hasil kelompok tadi yang sudah saya bahas dengan teman-teman. Jadi, kita harus belajar menjaga sikap kita dan perkataan kita, Bu. Tidak mudah marah-marah jika berbicara dengan orang yang lebih tua atau dengan guru. Itu kita harus berbicara dengan sopan, tidak dengan nada yang tinggi. Walaupun anak-anak sekarang tidak bisa membedakan bicara dengan teman atau dengan orang tua atau orang yang lebih tua, itu tidak bisa saling membedakan itu, Bu. Jadi menganggap orang lain itu seperti teman biasa. Oke, gitu ya. Dari ini solusi yang coba kita buat. Nah, anak-anak, coba kita analisis, coba kita evaluasi, dan saya ingin anak-anak mengevaluasi bersama, sekaligus kita merefleksi, ya. Mungkin kita tarik kesimpulan, apakah solusi yang sudah kita paparkan tadi itu benar-benar bisa diterapkan oleh kelompok. Kita coba lihat kembali, mungkin bisa saling menanggapi kelompok yang lain, anak-anak tadi yang sudah mendengarkan. Monggo, waktu saya persilahkan. Siapa? Maaf, silakan Mbak Winda. Saya akan mengevaluasi hasil diskusi kelompok 1, 2, maupun 3 pendapat saya. Saya sangat setuju sekali dari pendapat kelompok 1, 2, maupun 3, Bu. Karena jika kita meningkatkan toleransi, semua akan terjadi baik-baik saja. Jika tidak saling bermusuhan, maupun jika kita mau menghormati dan menghargai orang lain, otomatis kita bisa belajar mengendalikan diri dengan baik, Bu. Begitu, Oke, Bu. bagus sekali. Mbak Winda di sini sekaligus menanggapi, kemudian merefleksi. Tadi saya bisa lihat Mbak Winda bisa mengatakan, saya kemudian kalau bisa melakukan hal itu, dari hal-hal yang intoleran seperti itu, menjadi saya melaksanakan solusinya, mencoba meningkatkan toleransi, ternyata ada unsur bisa mengendalikan diri. Nah, oke, baik anak-anak. Saya ingin ada anak-anak silakan merefleksi lagi dan menyimpulkan dari apa yang sudah kita terima pagi ini. Silakan. Mungkin ada yang mau mengungkapkan? Oke, Mbak Brigita. Silakan Mbak Brigita. Saya mencoba dengan saya belajar saat ini, saya menyadarkan saya untuk berubah sikap saya selama ini yang masih suka semuanya sendiri, menangnya sendiri, dan akhirnya merugikan saya sendiri. Oke. Dengan kita meningkatkan toleransi, sedikit demi sedikit, otomatis kita bisa menjadi belajar dewasa, Bu. Oke, bagus. Terima kasih. Ya, itulah kesimpulannya. Oke, sini apakah anak-anak cukup mengerti tentang toleransi?
Sudah ya? Kita mau ada yel-yel sedikit. Semangat anak-anak? Semangat? Oke, kalau bilang semangat, yes, 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 gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Semangat? Yes? Yes. Oke, tepuk tangan buat semua. Oke, baik anak-anak. Untuk lebih memahami, untuk lebih anak-anak nanti bisa menerapkan, Bu Yesi nanti akan memberikan LKPD. Oke, siap? Oke, jika nanti ada yang kurang mengerti, mungkin anak-anak bisa kita bisa chatting di WA group, gitu ya. Baik anak-anak, apa yang sudah kita lewati, tadi kita sudah berbicara dari paparan yang sudah kita bicarakan bersama dalam layanan bimbingan klasikal, dan anak-anak sudah bisa merefleksi, anak-anak sudah bisa menyimpulkan. Mari pertemuan pada pagi hari ini kita akan akhiri. Oke, salah satu bisa tutup doa spontanitas. Mungkin silakan buka mute-nya. Kita akhiri pertemuan kita. Baik, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Dan pertemuan hari ini saya rasa cukup. Dan nanti saya tunggu jawaban LKPD-nya lewat WA group, Google Form-nya bisa diisi.